Selamat malam Rama, Ramani, Kalyanamita, Sukihontu, Namo Buddhaya. Ya, semangat pertama-tama kami ucapkan terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma bab 8 bersama Romo Ruby Santamoko. Malam ini adalah pertemuan ke-62 hari Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022. Seperti kita ingat, minggu lalu kita sudah memasuki patana ke-10, yaitu Purejata Pacayo, kondisi kemunculan lebih awal. Referensi dari pembahasan ini, Romo Ruby sudah menyampaikan ada 2 buku. Yang pertama dari buku Sugata Wangsa, di mana dari buku ini ada 2 poin terkait dengan Purejata, yaitu pembahasan terkait dengan Aramana Purejata dan Watu Purejata. Sedangkan buku kedua yaitu dari Sayalai Santagaweti, di mana di buku ini ada 3 poin. Selain Aramana dan Watu, juga ada pembahasan Watu Aramana Purejata Nisaya, di mana poin ini nanti akan dibahas di sesi akhir. Minggu lalu kita sudah memasuki pembahasan Aramana Purejata, tentu kita masih ingat Pacaya Dhammanya atau sebabnya adalah 18 Nibbana Rupa atau objek materialitas yang nyata saat ini, sedangkan Pacayu Panadamanya atau akibatnya ada 3 poin, yaitu 54 Kama Wacara Cita, kemudian Diba Caku, Diba Sota, dan 52 Cetasika. Ya, malam ini tentu kita akan melanjutkan dengan poin kedua dari buku Sugata Wangsa, yaitu terkait dengan Watu Purejata. Baik, mengawali kelas, mari kita mulai dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kepada Romo Ruby, kami persilakan. Ya, selamat malam semua para Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Hari ini kita akan memulai kembali pelajaran Abhidhamma Tasanggaha bab 8 ya. Namun sebelum itu marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, semuanya selamat malam, Sukhihotu, Namo Buddhaya. Hari ini kita libur di tanggal 3 perayaan Nyepi. Kita ucapkan selamat Hari Raya Nyepi buat saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Mudah-mudahan perayaan Nyepi ini membawa kedamaian buat kita semua. Saya lupa kemarin ngajar sampai di mana, tapi nggak apa-apa, nanti coba kita ulang sedikit lagi ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau kita membahas tentang Purejata ya, kan kita bicaranya sekarang kan kita sedang berbicara terkait dengan apa itu patana kan. Nah, kalau kita bicara patana, tentu patana jumlahnya ada 24,
Dari 24 patana itu, kita akan, ini adalah patana yang ke-10, kita membahas tentang Pure Jata Pacayo. Gitu ya. Kalau kita berbicara tentang Pure Jata Pacayo, tentu kemunculan lebih awal. Kondisi kemunculan lebih awal. Gitu ya teman-teman. Nah, Pure Jata Pacayo ini karena kemunculan lebih awal, maksudnya bagaimana? Kita tahu semua cita-cita sika itu, kan kalau kita bicara sebab dan ada akibat ya. Karena kan kita bicaranya selalu sebab dan akibat. Sebab itu terkait dengan yang namanya Pacaya Dhamma. Pacaya Dhamma. Tapi kalau akibat, pacu, pacayu, hanya hama, gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus tahu terkait dengan hal itu, kan bicaranya kan begini. Ketika ada sebab itu kan pasti ada upada, gitu kan? Ada titi, ada bangga. Karena kita sedang berbicara tentang kempunyaan lebih awal, maka di sini ada yang namanya bicara ada fase statis. Fase statis. Ya. Kalau kita bicara fase statis, kalau kita bicara fase statis itu fase itu adanya di titi. Titi itu adalah ini kan upada itu muncul, gitu ya, berlangsung dan lenyap. Nah, kalau kita bicara fase statis itu adanya di titi, ya. Jadi kemunculan lebih awal ini artinya di fase statis ini, gitu ya teman-teman ya, sehingga berakibat ya. Kita sudah kasih contoh kemarin ketika berbicara tentang matahari, gitu kan. Matahari itu kan menyinari bumi, tapi sinarnya itu artinya sinarnya itu bisa sebelum adanya manusia, sinarnya udah lebih awal. Nah, di fase itulah contoh kalimat fase terkait dengan patana di Pure Jata. Nah, kalau saya ingin mengambil tema yang lain, sebenarnya teman-teman, nanti teman-teman akan ketemu dengan kita sudah pernah membahas kita sudah pernah membahas terkait dengan nisaya. Nisaya, ya. Kalau kita bicara nisaya, teman-teman, kalau kita bicara nisaya, maka nisaya itu di pertemuan keberapa kita bicara nisaya, Rom? Siapa yang tahu? Saya stop dulu. Di pertemuan keberapa? Di fase keberapa? Di nisaya itu di patana keberapa? Nisaya. Siapa yang tahu nisaya di fase di pacaya di patana keberapa, teman-teman? Nisaya. Siapa yang masih ingat? Nisaya itu di patana ke-8, Romo. Nah, nisaya pacaya itu adalah kondisi ketergantungan, itu adanya di patana ke-8. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di patana ke-8 gitu ya, nisaya, maka kemarin kan saya singgung begini nih, saya singgung begini ya. Saya singgung begini. Kan ada tiga pemahaman kalau kita bicara di Pure Jata ya. Di Pure Jata kan ada yang kemarin, yang pertama, masih ingat teman-teman terkait dengan apa? Watu Pure Jata nisaya ya. Watu Pure Jata nisaya, gitu kan? S2 nisaya. Yang kedua, kita bicara aramana. Aramana Pure Jata. Gitu kan? Yang ketiga, kita bicaranya apa? Gabungan ya, watu, terus apa lagi? Watu,
Jadi waktu Aramana. jadi wata, jadi wata karena A ketemu U jadinya yang menang A. Wata, Ramana, Purejata, Nisaya. Tuh lihat ada kalimat Nisaya di situ. Ya kalau teman-teman nanti lihat ada kalimat Nisaya. Nisaya. Gitu ya teman-teman, ada kalimat Nisaya. Makanya untuk pembahasan Watu Purejata Nisaya dan Watu Aramana Purejata Nisaya itu sebenarnya sudah kita bahas di patana yang namanya Nisaya. Nisaya Pacayo di bab di patana ke-8. Nah, patana ke-8 itu tinggal kita lihat rekamannya di keberapa saya tidak paham itu ya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, itu dulu dipahami. Jadi untuk Watu Purejatanya saya dan Watu Aramana Wata Ramana Purejatanya saya sebenarnya sudah dibahas di saya di patana yang ke-8. Nah, teman-teman, kita lebih banyak nanti berbicara di sini di Aramana Purejata. Karena kita sedang membahas, saya clear dulu ya. Kita akan membahas di Aramana Purejata. Jadi kalau kita bicara Aramana Purejata, maka Aramana kan objek nih. Ya. Aramana adalah objek. Purejatanya kemarin apa? Kondisi kemunculan lebih awal, ya. Kondisi kemunculan lebih awal. Ya. Nah, karena kita bicara objek, objek itu lebih banyak di mana? Di rupa. Sehingga kalau kita bicara Purejata, kalau kita pelajari rupa secara detail, makanya akan mendukung pelajaran bab 6. Bab 6 kan kita bicaranya rupa ya. Bab 6 itu bicaranya rupa. Jadi nanti kita singgung sedikit-sedikit terkait dengan rupa yang kita pelajari. Walaupun pembahasan rupanya tidak sedetil kita berbicara di Purejata gitu ya teman-teman ya. Jadi sampai situ dipahami. Nah, kalau nanti kita bicara rupa jadi kayak gini. Jadi kalau kita bicara apa sih namanya bicara materi atau rupa ini, maka materi yang tentunya apa teman-teman? Materi yang kondisi ini saya. Kondisinya rupa atau materi yang kondisi harus ini saya. Kita tahu apa itu kalimat ini saya di bab 8 tadi sekali lagi Romo. Kondisi ketergantungan. Ketergantungan. Rupa yang memiliki kondisi tergantungan, rupa yang mana ini sekarang? Ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang Aramana Purejata, pasti kita akan berbicaranya adalah 18 jenis rupa gitu ya. 18 jenis rupa atau materi yang nyata. Yang nyata. Gitu kalimatnya. Nah, materi yang nyata itu dalam bahasa kita yang kita pernah belajar di bab 6 waktu kita offline adalah apa teman-teman? Ini kana rupa 18. Nanti saya akan jelaskan rupa ya secara lebih sederhana dulu ya. Kemarin juga udah kan kita bahas itu ya Roma ya. Kenapa 18 jenis rupa atau materi yang nyata ini disebut nipana rupa ini? Karena apa teman-teman? Mereka mereka itu materi yang dapat kita lihat gitu kalimatnya. Dapat kita lihat saat ini. Nyata kan dapat kita lihat saat ini. Gitu ya. Saat ini juga kita bisa lihat materi nyata, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, objek rupa, objek segala macam, iti bawa, purisa bawa kan objek yang nyata yang bisa kita lihat saat ini.
gitu ya teman-teman. Nah, dari semua itu kita berbicara dari semua ini ya teman-teman ya. Dari semua ini kita tahu bahwa ada 5 objek saat ini juga. Ada 5 objek saat ini juga. Karena kita pernah belajar ya, yang namanya pancadwara, pintu telinga, pintu panca indera itu hanya bisa menangkap objek saat ini juga. Kalau objeknya munculnya after, belakangan, atau before, sebelumnya, pasti kalimatnya itu diambil dari pintu-pintu batin, bukan pintu panca indera. Karena objek yang bisa dilihat pada saat ini juga adalah objek 5 indria. Apa itu? Masih ingat? Objek apa? Objek rupa. Ini saya pakai gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, objek itu masih ingat teman-teman? Yang pertama adalah objek apa? Objek rupa atau warna. Ya. Objek rupa atau warna. Apa sih objek rupa? Objek kelihatan, objek terlihat ya. Terus objek apa? Objek suara. Objek apa lagi? Teman-teman. Suara, bau, apa lagi? Wangi, wangi, rasa, sorry ya. Rasa, dan objek sentuhan. Gitu kan teman-teman? Dari kesemuanya ini, mereka saling berhubungan. Kenapa saling berhubungan? 5 objek ini saling berhubungan. Kenapa saling berhubungan? Karena nggak mungkin Anda melihat hanya melihat rupanya saja tanpa mendengar suaranya, gitu ya. Objek ini adalah saling berhubungan. Ya, saling berhubungan sebab akibat. Gitu teman-teman, saling berhubungan sebab akibat. Selalu dengan cara, gitu kalimatnya, selalu dengan cara apa? Dengan cara aramana purwijata. Selalu dengan cara aramana purwijata. Ya. Jadi aramana purwijata itu dengan dia objek yang saling bergantungan sebab akibat, tentu kita bicara sebab akibat ini kan harus dalam bentuk apa nih? Kalau kita bicara sebab akibat ini, kita bicara sebab akibat ya. Sorry, kita pakai warna biru deh. Kalau kita bicara saling bergantungan sebab akibat ini, tentu kalimatnya apa teman-teman? Karena dilihatnya di mana? Di fenomena batin. Sebabnya pasti di fenomena batin. Kenapa? Karena objek yang namanya rupa, suara, bau, rasa, dan sentuhan hanya dapat ditangkap di apa? Sampaticana 2 dan pancadwara wajana ini kelas sebagai manodatu. Masih ingat itu ya teman-teman ya? Saya pikir Anda teman-teman masih ingat itu ya. Dia saling berhubungan sebab akibat gitu ya, karena selalu dengan cara aramana purwijata, dan kepada fenomena batin itu mampu mengambil bagian dari. Jadi karena fenomena batin ini dia mampu mengambil salah satu dari 5 objek ini. Gitu. Salah satu dari 5 objek ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kebayang ya, kalau kita pernah belajar dulu di Citawiti kan, kemarin kan di bab 3 ya, kita bicara kica gitu kan, fungsi ya. Kan objeknya itu kan harus objek rupa diterima dulu gitu kan. Diterimanya namanya disampaticana. Nah, ketika diterimanya di pintu apa? Diterima oleh yang mengarahkan juga, karena kalau nggak ada yang mengarahkan nggak mungkin diterima. Nah, objek yang mengarahkan dan yang menerima itu dikenal sebagai manodatu. Itu ya teman-teman ya. Saya mencoba untuk misalnya begini. Mudah-mudahan ini pemahamannya bisa dipahami ya. Misalnya
kita bicara misalnya suara, ada suara apa nih? Misalnya kita bicara suara siapa? Teman-teman suka suara apa misalnya? Suara biola misalnya ya. Kalau kita bicara suara biola, teman-teman, hanya muncul, saya pakai bahasa pakai warna lain, suara biola, itu kalimatnya kan, suara biola hanya muncul ketika apa? Ketika dimainkan atau dimainkan ya, betul ya. Dimainkan dengan menggesek. Apa sih menggesek? Betul apa sih itu? Digesek ya? Itu digesek ya, teman-teman ya? Dengan penggesekan. Apa namanya? Penggesekan itu betul nggak sih? Penggesekan. Penggesek. Ya. Setelah digesek, apa yang terjadi? Untuk membunyikannya harus apa? Untuk membunyikannya, gitu ya. Untuk membunyikannya, kira-kira apa teman-teman? Harus ada apa? Untuk membunyikannya harus ada apa? Harus ada keberadaan awal kan? Kita sedang bicara purejata nih. Harus ada keberadaan awal. Harus ada gitu kan, keberadaan awal. Harus ada keberadaan awal. Nah sekarang saya tanya, keberadaan awalnya dari mana, teman-teman? Keberadaan awalnya dari mana? Kalau kita bicara biola, kalau kita bicara dengar suara biola, keberadaan awalnya dari mana, teman-teman? Keberadaan awalnya dari senar biola dan menggesek. Dari senar biola dan menggesek. Menggesek ya, atau penggesekan. Dan menggesekannya gitu ya. Dan penggesekannya, kalimatnya enggak pas ya. Penggesek. Maksudnya penggesekannya, jadi ada senar lalu digesekkan, baru timbul suara gitu kan teman-teman ya. Kalau sekarang ada biola, ada senar, ada alat buat menggesek tapi tidak digesek, kira-kira bunyi nggak teman-teman? Nggak bunyi ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, kalau kita berbicara seperti itu, maka demikian pula gitu ya. Demikian pula apa? Demikian pula semua fenomena ini gitu ya, fenomena gitu ya. Semua fenomena batin nih, semua fenomena batin ini kepada titik bangga yang mengambil gitu ya, yang mengambil semua fenomena batin yang mengambil dari pintu, dari pintu panca duara ya, pintu panca duara berarti pintu batin ya teman-teman. Menjadi apa? Menjadi apa teman-teman? Menjadi muncul. Ketika dia muncul, maka kan ini muncul dari pintu batin kan, suara biola ini kan. Nah, karena dia munculnya dari mana? Kenapa dia bisa muncul? Munculnya karena apa teman-teman? Kenapa? Karena objek indera di pintu batin yang bukan lain daripada 5 landasan atau kalimatnya di 5 pintu batin atau di 5 pintu batin, sorry ya, ini ada kucing saya nih. Di 5 pintu batin atau di 5 landasan boleh. Kayak gitu teman-teman. Memang ini saya katakan sama teman-teman, belajar purejata ini membutuhkan membutuhkan ekstra juga ya, karena tadi dia beradanya di fase statis kalau menurut Bante Sugata Wangsa di fase statis. Tapi kalau kita berbicara di buku-buku lain hampir sama lah persis lah ya. Gitu ya teman-teman. Nah,
Tadi saya katakan teman-teman sekalian, karena kita mengambil objek di pintu batin atau di 5 landasan ini, sekarang saya mau tanya, dari objek ini teman-teman sekalian, objek di pintu batin itu kan apa? Kalau kita ada objek, kalau kita bicara objek di pintu batin kan ada satu mengalami proses begini nih. Proses di pintu batin kan benturannya harus ada fase begini. Saya pakai gambar, ini berarti apa? Ini berarti apa? Ini berarti apa? Gambar panah ke atas, gitu, gambar panah ke bawah, ada gambar bulatan. Ini adalah upada muncul. Ini adalah titik. Berlangsung, ini ada bangga, lenyap. Nah, tadi saya katakan sama teman-teman sekalian ya, di fase mana? Kalau kita bicara di fase mana, fase statis itu? Di fase statis itu adalah di fase titik. Apa itu titik? Keberlangsungan ya. Keberlangsungan. Di fase ini kita berlangsung. Nah, karena kita bicara saya tadi. Saya itu apa, teman-teman? Tadi apa, Romo Ardi? Saya artinya apa? Kondisi Keberlangsungan, ketergantungan gitu ya. Nah, jadi semua, kalau kita bicara semua 5 objek, rupa ramana, ganda ramana, rasa ramana, jiwa ramana, rupa ramana, terus sadar ramana, ganda ramana gitu kan, lalu rasa ramana dan potaba ramana itu dia muncul gitu ya, dia hanya tersedia. Jadi kelima objek itu tidak hanya tersedia pada 5 pintu indria di fase statis, tetapi juga mereka juga tersedia di pintu pikiran. Karena tadi saya katakan kemarin kita bicara ya, bahwa yang namanya objek itu rupa ini pulpen, rupa ini kacamata, ini kan harus ada yang memutuskan. Yang memutuskan adalah pintu batin. Jadi mata yang bukan melihat, tapi yang melihat adalah pintu batin. Gitu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya hampir sama kalau kita belajar di bab 3 kemarin ya sebenarnya. Ini saling berkaitan. Begitu teman-teman. Ya, ini saling berkaitan. Jadi pokoknya pemahamannya beginilah. Pemahamannya sebab akan menjadi akibat, tapi akibat ini harus ada fase awalnya. Kenapa dia jadi akibat? Nah, kenapa dia jadi akibat? Karena ada fase yang namanya fase statis, dan fase statis itu fase keberlangsungan. Ketika fase keberlangsungan itu muncul, maka akan menjadi akibat. Kalau upada saja belum jadi akibat, gitu. Tapi kalau di fase, karena kalau sudah terkait dengan keberlangsungan, maka objeknya dapat dikenali. Ya, dari pintu batin sehingga berakibat jadi pacayu panyadam. Kurang lebih seperti itu tuh teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apalagi misalnya tadi saya katakan begini, kenapa kok objeknya harus nipana rupa gitu kan? Nah, sekarang kita tanya nih, kenapa objeknya harus nipana rupa? Nipana rupa 18. Nanti kita akan berbicara rupa ya di bab 6. Nanti saya juga jelaskan itu nipana rupa. Kenapa kira-kira? Kenapa 18 jenis materi nyata 18 nipana rupa ini dia tidak hanya nyata di masa lalu karena mereka telah lenyap, maupun juga di masa depan. Jadi kalau kita bicara nipana rupa ini kalimatnya munculnya bisa dari begini, bukan munculnya ya. Nipana rupa 18 ini nyata gitu ya, kalimatnya nyata, tidak hanya di masa lalu gitu ya, tidak hanya di masa lalu tapi juga nyata di masa datang. Ya. Atau kalimatnya kenapa bisa nyata? Karena kalau di masa lalu kan sudah muncul, kalau di masa datang kan belum muncul. Tapi dia nyata, ya dia nyata teman-teman. Nah,
Seperti itu teman-teman, tambahan dari saya terkait dengan Purejata Nisaya ya, itu tambahan. Karena kemarin saya rasa kita apa namanya belum apa sih namanya belum lengkap lah gitu kalimatnya ya. Kita sekarang masuk ke syair. Kita masuk sekarang ke syair ya. Jadi kalau kita bicara Purejata, Pacayo, maka teman-teman untuk nomor 1, nomor 3 yang tadi Watu ya sama Wata Ramana dibahasnya di Nisaya yang di bab 8 di Patana 8 ya. Nisaya juga di bab 8 nih kita sudah bahas sebenarnya sama hampir sama. Yang belum kita bahas adalah yang ini nomor 2 yaitu Aramana Purejata. Itu ya teman-teman ya, Aramana Purejata. Nah, sekarang kita lihat syairnya. Biasanya ada Romo Effendi nih ngomongin syair nih ya. Kita bahas 10 Purejata Pacayo. Ya. Siapa yang pegang syair itu, teman-teman? Yang punya syairnya, teman-teman? Tapi sebelum bicara syair, Saya ada Romo. udah ada Yang apa ya Romo ya? yang Purejata, Yang ke-10 Romo ya. yang ke-10. Purejata Pacayoti. Yang pertama Cakaya Tanang Caku Winyana Datuya. Itu apa? Itu yang mana? Itu yang ke-10. Yang pertama Romo. Cakaya Tanang Caku Winyana Datuya. Cakaya Tanang ya. Tang Sampayuta Kananca Damanang Purejata Pacayana Pacayo. Iya. Itu ya, betul ya. Cakaya Tanang, Caku Winyana Datuya, Tang Sampayuta Kananca Damanang, Purejata Pacayana Pacayo gitu ya teman-teman ya. Iya. Pacaya tentu kalau kita bicara Caku Winyana Datuya Tam Sampayo Kananca Damanang, kita lihat dari sisi ini. Sebentar ya, kita harus pakai ini, kita harus pakai sebab akibat gitu ya Roma ya. Jadi ini saya tarik garis. Waduh, nggak rata, nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman, ini ada apa? Pacaya Dhamma ya. Ini Pacaya Dhamma atau apa? Sebab. Ada Pacayu Panya Dhamma, yaitu akibat. Ya. Dan tentu ada apa? Ada Pacaya Sati, yaitu kondisi. Nah, teman-teman harus tahu ya, kalau kita bicara kalimat Caku ya Tanang tadi ya, lalu Caku Winyana Datuya, ini Purejata Pacayo ini mengambil gitu kalimatnya ya, mengambil analisa gitu ya. Purejata Pacayo ini diambil analisa dari Pacayani Desa. Jadi analisanya diambil dari Pacaya Nidesa. Nanti teman-teman lihat lagi di bab di pertemuan pertama Patana. Di Pacaya Nidesa itu apa ya? Saya tidak jelaskan ya teman-teman ya. Pacaya Nidesanya seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya. Kita Purejata Pacayo adalah kalimatnya adalah Caku Winyana ya. Caku ya Tanang ya Romo ya.
caku yatanang. Gitu ya. Caku ya, oh sorry kurang. Caku. Caka Romo. Oh caka ya sorry. Caka yatanang ya. Cakaya tanang. Oke, makasih Rom. Saya hapus deh. Caka. Oh sorry. Cakaya tanang gitu ya Roma ya. Iya. Cakaya tanang sebagai pacaya dhamma sebab. Ya. Cakaya tanang sebagai sebab. Akibatnya apa? Caku Winyana datuya. caku winyana ya. Winyana datuya. Datuya. Caku winyana datuya, apalagi? Tang Sampayuta kalanca. Sampayuta gitu ya. Sampayuta Kananca damanang. kananca ya. Damana. Ya, damana gitu. Ininya apa namanya? Purejata pacayena pacayo. Purejata pacayena Pacayo. pacayo. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita berbicara apa itu cakaya tanang gitu ya. Cakaya tanang itu kalau kita bicara fungsi apa teman-teman? Fungsinya dasana. Jadi apa? Fungsinya karena fungsinya dasana maka jadi apa? Ini cakaya tanang itu sama dengan rupa atau warna ramana atau apa namanya rupa ramana. Jadi ini saya pakai warna lain biar jelas. Ini cakaya tanang itu adalah objek penglihatan. Gitu teman-teman. Nah, objek penglihatan ini, nah saya mau tanya sekarang. Kita bicara di Witi sekarang ya. Supaya ini memperkuat kita belajar fungsi kicak dan bab 4. Objek penglihatan ini saya mau tanya sama teman-teman. Saya coba pakai warna netral. Objek penglihatan ini, teman-teman, munculnya dari pintu mana? Pintu jasmani atau pintu batin? Pintu jasmani. Pintu jasmani itu berarti harus menggunakan berapa gerbong? 17 ya. Jadi kalau kita berbicara sebelum ada objek penglihatan saat ini, pasti kita mengambil objek masa lalu, ya. Betul nggak? Objek masa lalu itu namanya bawangga. Ada atita bawangga, ada bawangga calana, ada bawangga paceda. Objek penglihatan itu harus ada yang mengarahkan dulu. Yang mengarahkan tentu adalah panca dwara wajana. Ini adalah panca, karena pintunya pintu jasmani ya. Panca dwara wajana. Gitu kan? Nah, setelah panca dwara wajana karena diarahkan timbullah, kan ada objek kan? Objeknya diarahkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, objeknya diarahkan ini kan kalau kita bicara dia kan mengarahkan objek nih. Ya. Ini kan ada begini, teman-teman. Di sini gambar ini, teman-teman, gambar ini nih. Kalau saya pindahkan ke sini ya. Ada yang namanya apa, teman-teman? Apa nih garis ke atas ini? upada. Gitu ya. Upada, gitu kan? Terus ada apa lagi? Ada bangga.
ada bangga nih, bangganya ini nih. Bangga ini, gitu ya. Bangga ini adalah keberlangsungan. Gitu kan? Nah, keberlangsungan ini menjadi purejata pacayena pacayo. Dia keberlangsungan ini menjadi purejata pacayena pacayo yang mengakibat menjadi caku winyana datuya tang sampai yuka kanan cadamanang gitu. Paham nggak Romo, teman-teman? Ya. Romo, itu bukannya keberlangsungan itu titik. Oh titi ya, salah ya saya. Oh ya, sorry. Upada titi, oh sorry ya, salah ya. Betul, terima kasih Bu Cimul. Ya, jadi titi. Ya. Kita tepuk tangan yuk Bu Cimul yuk. Berarti Cimul sudah apa? Berarti Cimul sudah kembali ke rel ya. Sudah inline ya. Titi ya, keberlangsungan. Jadi ketika kita berbicara fase statis di titik keberlangsungan, di fase keberlangsungan ini menjadi purejata sehingga berakibat menjadi caku winyana. Nah, tapi tetap caku winyana datuya tang sampai yuta kanangcang harus padam dulu, baru timbul caku winyana datuya gitu, teman-teman. Tapi yang diambil dari akibatnya adalah dari fase titik gitu. Kan upada titik bangga kan proses perlangsungannya kan sangat cepat. Walaupun nanti pada saat kita meditatif vipassana, kemunculan keberlangsungan itu dapat dilihat dengan nyana pengetahuan. Nah, jadi teman-teman maksudnya begitu ya. Jadi kalau kita berbicara purejata pacayo itu adalah caku winyana datuya ya kan di sini kan sebelum caku winyana datuya kan baru jadi sebelum caku winyana datuya kan caku winyana datuya mana? Caku winyana datu ini kan yang hijau kan? Ini baru caku winyana kan? Gitu loh. Tapi caku winyana di sini, teman-teman, caku winyana di sini dia tahu ini objek penglihatan dari titi. Dari objek fase statis. Gitu. Dan ini memang akan bisa terlihat kalau kita menembus vipassana. Tapi Buddha mengajarkan kita dulu nih ya. Jadi ternyata tuh seperti itu tuh teman-teman ya. Jadi di objek itu, objek penglihatan itu di fasenya titik, fase statis baru bisa karena baru itu kan berarti kemunculan awal sehingga berakibat kepada caku winyana datuya tang sampayukanan cadamanang. Apa itu tang sampayukanan cadamanang? Menyebabkan gitu ya, menyebabkan munculnya kesadaran mata, dan apa teman-teman tadi kita bicaranya apa? Fenomena mental atau disebut cetasika ya, atau cetasika. Gitu kan, cetasika yang berasosiasi dengannya. Yang berasosiasi dengannya. Tentu harus ada kondisi apa namanya? Melalui apa teman-teman kondisi kemunculan lebih awal. Tuh ya, melalui kondisi kemunculan lebih awal. Nah, sekarang kita lihat nih. Apa itu yang disebut sebagai apa namanya? Caku winyana gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman Maaf, Romo. ya, caku ya tanah apa? Silakan. Iya, Romo sekedar konfirmasi aja terkait dengan cakaya tandang ini kan sebenarnya kalau lihat dari buku Dr. Mentimen membahas tentang landasan Romo, bukan Ya. objek ya.
Tadi kan di awal sudah saya katakan Romo, ya. Di awal tadi kalau Romo masih ingat nggak ya tulisan saya? Masih ingat ya Romo? Tulisan saya adalah kalimatnya adalah apa? Kira-kira tulisannya apa Romo? Paham nggak tuh tulisannya? Tulisannya adalah apa? 5 objek indria di 5 pintu yang bukan lain daripada 5 landasan, maksudnya gitu. Iya, maksud saya gini Romo. Hmm. Kalau bicara objek kan dia bukannya caku Romo. Kalau bahasa Pali, Ya, tapi ya tanah. rupa ya tanang atau warna rupa ya Betul. tanang Romo. Itu aja sih Betul. takut. Betul. Terima kasih Romo. Mohon, Ya, maaf. memang Mohon seperti itu maaf Romo. Romo, cuman Iya. Tadi konfirmasi. saya katakan di depan kalimatnya adalah gitu ya. Di depan adalah 5 objek indria di 5 pintu yang bukan lain daripada 5 landasan. Tadi kan di awal begitu. Jadi memang cakuya tanang ini adalah objek penglihatan atau landasan penglihatan. Oke lah ya. Tapi kalau kita berbicara di apa namanya di Sugata Wangsa misalnya begitu ya Romo, dia menjadi begini. Apa ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah visible object base. Apa itu jadinya? The front sense sphere atau visible object states. Base. Visual. Landasan. Iya, tapi landasan itu ya, bukan objek penglihatan ya berarti ya. Iya. Kalau objek biasanya Romo itu berubah jadi rupa ya tanang, rupa ya tanang Romo. Ya. Kalau saya salah menerjemahkan ya kalau gitu ya. Mestinya adalah karena menurut saya visible object base itu berarti objek penglihatan, berarti begitu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi tadi di depan kan saya mengatakan objeknya di 5 pintu panca indera yang tiada lain dan tiada bukan adalah landasan gitu loh. Karena kalau kita bicara landasan, nanti kita bicara landasan tuh di bab 3 tuh ya, ada waktu ya Romo. Apa sih bedanya duara sama waktu? Kan kita pernah belajar, kalau kita pernah offline, duara itu adalah titik di mana kita bisa melihat kita bisa melihat, kalau kita buka pintu nih Romo, kita buka pintu, titik atau pintu itu kalau kita buka, kita bisa titik di mana kita berdiri melihat objek atau menangkap objek. Tapi kalau landasan kan adalah tempatnya gitu. Ya memang seperti itulah. Jadi memang kalimat jadi yang paling tepat kalau di bukunya ya begitu, kalau saya nggak paham bahasa Inggris lebih detail, tapi begitulah visible object base gitu ya. Jadi apa kalau visible object base itu berarti Pak? Base itu udah dasar, landasan kali ya. Landasan. Ya oke kita ganti ya. Berarti saya salah menerjemahkan. Objek landasan. Apa itu jadi? Landasan penglihatan. Gitu ya. Kalimatnya lebih tepat begitu ya Rom ya. Landasan penglihatan yang nyata ya. Ya, landasan penglihatan begitu ya. Oke, thank you. Nah, jadi kalau kita berbicara kembali kepada karena begini nih, tadi kan di depan saya mengatakan landasan itu harus ada objeknya dulu. Ya, kalau objeknya nggak ada, landasannya nggak muncul, gitu kalimatnya. Makanya kalau kita berbicara tentang cakuya tanang, maka teman-teman tadi objek landasan penglihatan itu, kalau kita bicara landasan penglihatan, maka landasan penglihatan itu harus mata yang bening, terdiri 7 layer, itu kan landasan mata kalau kita bicara begitu. Tapi dari keterangan buku Bante Sugata Wangsa, dia berbicaranya adalah color atau visible. Color atau visible, Romo. Ya, kalau kita bicara color atau visible, maka color atau visible object gitu. Tulisannya begitu, penjelasan beliau begitu. Color atau visible object which has arranged together with the fish past life. Gitu loh. Jadi apa ya? Jadi kemunculan pertama gitu, patama atita bawangga. Jadi kalau kita bicara caku gitu, cakuya tanang ini berarti kan tadi saya bilang ini jadi sebagai apa?
Ini sebagai kalimatnya sebagai apa teman-teman? Sebagai upada gitu ya. Sebagai upada. Terus dia jadi titi. Itu ya, titi itu adalah objek yang statis sehingga warna penglihatan yang muncul bersama Atita Bawangga itu dapat artinya dapat dilihat. Jadi seperti itu, Rom. Ya, jadi memang tadi saya katakan seperti itulah ya. Jadi pokoknya yang namanya cakaya tanang itu adalah ini nih, cakaya tanang ini kan di kalimatnya cakaya tanang itu tadi cakaya tanang itu adalah objek panca indera, objek 5 indera yang tidak lain tidak bukan adalah landasan gitu ya. Jadi kalimatnya begitu tuh. Objek panca indera yang tidak lain dan tidak bukan adalah landasan. Jadi artinya objeknya dulu nih. Ketika ada objek baru ada landasannya gitu kan. Ya. Sekarang kita lihat yang ini. Kita lihat caku winyana datuya tang sampayuta kananca dana. Kalau kita lihat caku winyana datuya tang sampayuta kananca damanang, maka ini isinya apa? Teman-teman tahu nggak? Ada caku winyana di sini, isinya ya. Caku winyana. Caku winyana di cita ada berapa, teman-teman? Ada berapa cita di cita caku winyana? Di ahetuka cita 18. Caku winyana ada berapa? 2 Mo. 2 ya. Itu yang aku salah wipaka cita dan ahetuka aku salah wipaka cita ya, 2. Kita lihat. Terus ada kalau caku wijana itu muncul, ada berapa cetasika yang menyertai? Ini pelajaran bab 2. Ada berapa cetasika yang menyertai? Ketika ada caku winyana itu muncul, ada berapa cetasika yang menyertai? Pasti 7. Yang 7 itu apa ya? Sahabat cita sadarana, yaitu apa? Rasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jitindra, manasikara. Jadi caku winyana ini muncul, cetasikanya berapa? 7 cetasika. Kita lihat ya. 7 cetasika. Atau 7 faktor mental. Ini kita lihat ya teman-teman. Ini ya. Oh, saya belum. Nah, ini teman-teman. Ini kan caku winyana nih. Ya. Timbulnya caku winyana itu karena ada apa, teman-teman? Ada objek, ada yang mengarahkan kan? Awajana kan? Mengarahkan. Nah, mengarahkan kan pernah kita ceritakan ya. Jadi timbulnya caku winyana ini ketika ada yang mengarahkan. Ya, caku winyana ini muncul ya, diarahkan lalu diterima, diperiksa, ya ini di sini diperiksa, lalu diputuskan, ya. Oh, ini adalah objeknya adalah rupa, gitu ya. Nih, jadi ini objek ini, maaf teman-teman, tuh ini yang diputuskan begitu ya. Nanti kita bicara di hari Senin ya, kita terkait dengan itu. Jadi objek caku winyana ini 2 nih. Ini adalah yang melihat kesadaran mata melihat yang buruk, ini adalah kesadaran mata melihat yang baik, gitu ya. 2 ini adalah sebagai akibat. Akibatnya tentu dari mana kalau bisa timbul akibat? Tentu ada sebab. Sebabnya tadi apa? Caku ya tanang, ya. Makanya mohon maaf ini sekali lagi kalau di bukunya Bante Sugata Wangsa itu bukan cakuya tanang itu Romo Effendi. Tapi dia namanya rupaya tanang. Makanya jadi objek rupa. Ya, kita harus lihat dulu nih ya. Jadi kalau kita melihat sekali lagi, kenapa saya tadi mengatakan objek penglihatan, karena di bukunya Bante Sugata Wangsa, nanti boleh kita cek sama-sama ya. Di bukunya Bante Sugata Wangsa nih teman-teman,
ya, mohon izin. Ini bukan Cakuya Tanang, tapi apa? Rupaya Tanang. Rupaya Tanang. Karena Rupaya Tanang, maka jadinya apa? Bukan landasan, tapi apa? Objek penglihatan jadinya. Tuh. Sekali lagi, nggak Tapi apa-apa ada ya. lagi Romo. Iya, kenapa? Ada lagi yang nanti caka, sota, gana, jiwa, kaya. Nanti baru timbul lagi rupaya tanang, sadaya tanang, gandaya tanang, rasaya tanang, kotabaya tanang. Jadi ada berapa? Betul. Itu tapi kalau di bukunya Bante Sugata Wangsa begitu. Kita lihat ya. Nah, makanya kenapa tadi basicnya adalah dia tulisnya Rupaya Tanang, tapi terkait dengan Cakunya. Nah, saya tidak paham apakah tulisan beliau salah atau tidak, tapi tulisannya begitu. Enggak, maksudnya begini Romo, yang disampaikan oleh Romo Effendi, itu dia syairnya ada dua Romo. Yang pertama disampaikan ini adalah syair mengenai watu Romo. Yang Cakaya Tanang. Nanti pada saat Rupaya Tanang itu masuk ke arah mana Romo? Kalau Ya, syair ke-6-nya arah mana Romo? Makanya begini tadi saya katakan ya Romo, sekali lagi nih. Yang saya bicarakan itu menggunakan analisa Pacaya di desa. Tuh, ini kalimatnya nih Romo. Kalau analisa Pacaya di desa adalah bukan Cakuya Tanang, tapi Rupaya Tanang. Pahami Romo ya? Ya, itu syair ke-6 Romo, Rupaya Tanang. Ya, betul. Nanti saya paham, itu nanti syair ke-6 bunyinya seperti itu ya. Tapi nanti teman-teman, kalau kita berbicara apa namanya di kalimat di apa namanya di Pacayani desa gitu ya, syairnya nggak begitu Romo ya. Nanti syairnya apa? Nanti syairnya adalah kalau kita nanti lihat di bukunya apa namanya Bante Sugata Wangsa itu nggak ada, hanya sampai ini Romo, hanya sampai ini di apa namanya hanya sampai di Rasaya Tanang dan Kotaba ya Tanang saja. Tuh. Jadi nanti ada Rupaya Tanang, Sadaya Tanang, Gandaya Tanang, Rasaya Tanang, Kotabaya Tanang. Hanya itu, Romo. Kenapa sih kok berbeda? Tadi saya katakan Purejata Pacayo ini mengambil analisa Pacayani desa nih Romo. Bedakan nih Romo ya. Nanti kita bicara Purejata itu ada analisa dan yang diambil adalah analisa pada apa namanya kita Pacayani desa. Teman-teman kita pernah belajar ya awal ya apa itu bahwa yang namanya Patana ini gitu kan, Patana ini ada pembahasannya gimana? Masih ingat nggak pembahasannya ada apa? Kalau kita lihat ya teman-teman ya, pembahasannya ada yang Patana itu pembahasannya ada yang menggunakan apa? Masih ingat nggak teman-teman? Nih kita membahas apa namanya membahas Patana ya. Kalau dari buku saya ada misalnya buku Kanku apa namanya yang namanya Patana itu gitu ya teman-teman ya, hubungan kondisi itu ada yang pasti menggunakan Pacaya Dhamma dan Pacaya Panyadhamma gitu kan, serta ada Pacaya Sati. Nah, tetapi teman-teman nanti akan ketemu dengan kalimatnya begini. Sebentar ya. Di Patana itu kan mengenal para mata dhamma ya. Nanti kita melihatnya ada Pacayani desa. Sebentar saya cari dulu Pacayani desanya. Karena adalah nih, bentar ya teman-teman. Tuh, nih teman-teman nanti gini. Kalau teman-teman masih ingat ya. Membedah Patana gitu kan kalimatnya nih ya, membedah Patana gitu Romo ya. Membedah Patana itu ada yang menggunakan kalimatnya ya, ada yang menggunakan Pacayu desa
Dibagi dua, masih ingat nggak? Bagus. Ya. Ada yang menggunakan pacayu, salah. Ya, ada yang menggunakan yang pertama ya. Kalau kita bicara patana ya, pacayu. Pacayu desa. Pacayu desa wara. Apa itu pacayu desa wara? Nanti kita ya, pacayu desa wara itu adalah 24 patana ini gitu ya teman-teman ya, 24 patana ini dibahas satu persatu mulai dari akar, dari hetu gitu kan, teman-teman sekalian. Tapi kalau penjelasan analisis nih, penjelasan analisis gitu dari kondisi-kondisi namanya adalah pacayani desa. Bedakan kenapa? Makanya kenapa analisinya adalah cakuya tanang jadi rupaya tanang. Paham nggak sampai situ? Jadi pacayani desa itu menjelaskan secara analitis kondisi-kondisi. Catatan singkat mengenai pacaya dhamma, pacayo panyadama dari setiap 24 kondisi. Jadi mereka itu menganalisa kenapa harus ada turunannya kayak gini, yang namanya cakuwinyana datuya, tang sampayuta kananca damanang, ada analisanya seperti ini. Nah, karena kita menggunakan analisa pacayani desa. Sementara yang tadi Romo bacakan itu adalah menggunakan metode pacayu desa. Paham nggak Romo sampai situ? Ya, paham. Paham Jadi ya? Bante Sugata Wangsa ini membahas Purejata hanya dari sisi aramana Purejata aja, Romo ya? Iya, tapi dengan menggunakan analisa pacayuni desa. Nah, ya. Paham sampai situ? Sehingga kalimatnya berbeda. Ya. Karena kalau yang tadi Romo bacakan nih, ya kita baca misalnya ini ya. Caku yatadang, caku winyana, datu yatam, sampayuna, kananca, damanang, kurejata, pacayana, pacayo. Terus apa lagi? Sota yatanang, sota winyana, datu ya. Kan begitu ya Romo ya? Tang sampayuta, kananca, damanang, kurejata, pacayo. Gitu kan? Jihwa, kaya, gitu kan? Terus apa? Rupaya tanang, sadaya tanang. Itu menggunakan metode pacayu desa. Sehingga satu persatu dia Romo. Pacayu desa adalah mengkondisikan apa kalimatnya begini. Pacayu desa adalah setiap kondisi dari 24 patana itu satu persatu dibacain gitu. Jadi dipahami sekarang ya. Kenapa beda ya? Paham nggak Romo? Kenapa beda? Saya ulang sekali lagi begini. Begini nih. Paham Romo. Paham ya? Jadi kita Iya. bicara patana nih Romo. Ada yang membahas secara dua nih. Yang kita baca ini Romo ya, ada yang menggunakan apa namanya? Pacayu desa. Wara, ada kalimatnya begitu. Pacayu desa wara. Pacayu desa wara adalah membahas patana yang 24, membahas kondisi-kondisi patana yang 24 ini Romo secara satu persatu. Sementara selama ini kita belajar tentang patana dengan menggunakan metode apa? Metode apa teman-teman? Di desa. Pacaya nidesa. Tuh. Pacaya nidesa wara. Apa tuh pacaya nidesa wara? Pacaya nidesa wara adalah, begitu ya teman-teman, penjelasannya secara analisis. Secara analisis. Dianalisa. Kalau ini kan cuma tulisannya doang, gitu kan? Ya, tulisannya doang misalnya caku winyana datuya, caku itu apa? Kan jadi dianalisis dari sisi apa? Dari sisi dibagi lagi nih dari sisi apa?
pacaya dhamma, pacayu, pacaya dhamma, dan dianalisis dari sisi apa? Dari pacaya dhamma dan pacayu panyadama. Paham sampai situ ya Romo ya? Jadi pasti beredar Romo, karena yang dilakukan oleh yang Romo baca tadi, Romo Ardi baca itu adalah menggunakan pacayu desa Romo. Ya, kalau pacayu desa nanti nggak ada kalimatnya nanti hanya analisanya, hanya kalimat ini, misalnya dia hanya menganalisa gini. Misalnya kita kalau apa misalnya caku winyana, caku ya tanang misalnya gitu ya. Caku, caka ya tanang. Caka ya tanang sebagai apa? Sebagai pacaya dhamma. Terus pacaya panyadamanya apa? Caku winyana datuya tang sampai yuta kanaca damana. Hanya itu aja. Nggak ada analisanya, nggak ada penjelasan secara analisis. Karena kita menggunakan metode pacayuni desa, dijelaskan secara analisis. Sehingga tadi untuk kasusnya yang namanya Purejata, tadi saya katakan di awal ya Romo ya. Saya katakan bahwa Purejata pacayo dengan menggunakan metode apa? Analisis apa? Analisa apa tadi teman-teman? Pacaya nidesa. Nidesa. Nah, karena pacaya nidesa, maka beda Romo kalimatnya jadinya. Paham ya Romo ya? Kalau di buku Pacayo Desa, caku winyana, caku ya tanang. Tapi kalau di bukunya, kalau dengan menggunakan analisa pacaya nidesa, jadi apa? Rupa Ya tanah. Gitu ya Romo. Ya, sampai situ dipahami nggak kira-kira? Baik Romo. Oke ya. Jadi dari awal kita belajar patana ini menggunakan analisa pacaya nidesa. Nah, dia menjadi menjadi tadi. Kenapa di bukunya Sebuah Tawangsa hanya 2 membedahnya ya? Masih ingat nggak bedahnya 2 apa saja terkait dengan Purejata? Masih ingat kemarin teman-teman? Mana dan watu Romo. Wana dan watu. Kenapa dia membahasnya cuma 2, wana dan watu? Karena menggunakan analisa pacaya nidesa. Tapi kalau kita menggunakan analisa pacayu desa, jadi berapa analisa? 3 analisa. Gitu ya. Paham ya Romo sekarang ya? Ya Romo. Oke ya, clear ya. Berarti enggak, saya ulang lagi ya. Ya Romo, saya ulang ya. Terkait dengan analisa yang dilakukan oleh pacaya nidesa ya. Jadi kalau kita bicara pacaya nidesa nih Romo, gitu loh ya. Dia menjadi apa gitu ya. Ini kalau kita bicarain sebab, ini sebab, ini akibat, ini adalah pacaya, apa kondisi. Maka jadinya bacanya apa? Rupaya tanang. Kalau rupaya tanang jadi apa teman-teman? Objek penglihatan. Tuh, begitu tuh. Makanya dibaca bahasa Inggris adalah visible object base. Objek penglihatan. Nah, baru di sini adalah for A's kondisi conscious element and the phenomena associated with it. Jadi apa? Caku winyana itu adalah sebagai menyebabkan munculnya kesadaran mata dan cetasika yang menyertainya atau yang muncul bersamanya. Jadi ini jadi kalimatnya berbeda nih Romo ya. Rupaya tanang jadi apa? Caku winyana datuya. Gitu ya. Jadi kita pakai buku ini ya Romo, nggak pakai bukunya yang tadi ya, Romo ya.
Caku Winyana. Untuk yang kasus Purejata yang beda ya Romo ya. Caku Winyana, Caku Winyana, Datuya ya, DH ya. Iya. Datuya. Terus Tang Sampayuta Kananca. Tang Sampayuta. Kananca Damanang. Sampayuta Kananca Damana. Ya. Nanti saya paham nih kalau kita bicara sekarang, kalau kita di bukunya ini saya anggap sudah diselesaikan ya. Kalau kita menggunakan analisa sekarang saya pakai 2 deh supaya teman-teman ini udah terpaham ya tadi kalau analisa pacaya di desa. Sekarang saya coba hapus, kita menggunakan analisa ini nih. Kita menggunakan Purejata biar teman-teman nggak pusing ya. Purejata Pacayo ya, Pacayo. Kita menggunakan analisa apa nih? Apa tadi teman-teman masih ingat? Selain Pacayani desa apa? Pacayu desa. Pacayu desa. Kita menggunakan Pacayu desa. Ya, sama. Kalau sekarang kita menggunakan Pacayu desa, bahasa palingnya jadi begini Romo nih. Ya. Nih. Ini menjadi sebab, ini jadi akibat, ini jadi apa, kita bikin begitu aja ya, jadi supaya tahu teman-teman ya. Ya, analisanya 2 itu ya. Ini adalah kondisi. Pakai referensi buku Romo aja yang Bante Romo kan Ya, nggak sudah apa-apa. awal Jadi disampaikan. ini jadi caka. Jadi cakaya tanang gitu. Ini sama hasilnya Bapak jadinya caku winyana, Datuya. caku winyana, datuya. Caku winyana datuya, tam Sampayuta Kananca Damanang. Payut Pak kanan cak damana. Bedanya di mana? Di sini ya bedanya ya. Gitu ya teman-teman. Maka artinya jadi beda kalau di sini. Kalau caku ya tanang. Jadi apa? Yang satu tadi Romo Adi sampaikan. Jadi apa nih? Landasan mata di sini dia. Gitu. Landasan mata yang memunculkan apa? Kesadaran. Ini sebabnya adalah landasan mata yang memunculkan kesadaran apa teman-teman? Kesadaran mata, kalimatnya begitu ya. Dan cetasika. Dan cetasika yang muncul melalui kondisi kesadaran mata dan cetasika. Kalimatnya di sini kan ada kalimatnya namanya apa? Purejata Pacayo gitu kan. Purejata Pacayo. Sehingga akhirnya jadi kalimatnya jadi apa? Landasan mata, caku ya tanang, landasan mata, caku winyana datu ya tam sampai yukanan cadamanang, menyebabkan kesadaran mata dan cetasika. Di sini ada kalimat apa lagi? Yang ini cetasika yang menyertainya tentu ya, yang menyertainya gitu ya, melalui kondisi gitu kan, kondisi kemunculan lebih awal. Kondisi kemunculan lebih awal. Nanti akan lebih kita bicara di sini sekarang. Kita akan menggunakan analisa Pacayo desa ya teman-teman ya. Cakupas dari sini nanti kita bicara cakupas ada kan landasan mata nih. Landasan mata jadi apa? Jadi caku pasada. Gitu kan? Cakup pasada lahir dari 4 cita lebih awal. Oh, nanti kalimatnya begitu ya. Cakup pasada itu harus landasan mata mesti bening. Nih, jadi apa nih? Jadi syarat. Tapi nggak dianalisa ini. Nggak dianalisa citanya. Dia hanya mengatakan
landasan mata ini harus dengan lahir dari 4 kesadaran cita, ya, misalnya yang lebih awal itu hingga menjadi awal daripada caku winyana, jadi caku pasada adalah purijata pacayo. Caku winyananya muncul dengan caku pasada. Sebagai contoh misalnya sebuah gendang, jika tidak ada yang memukulnya maka tidak ada suara yang muncul. Gendang berarti caku pasada. Jadi gini kalimatnya, contoh ya, dibikin example ya. Contoh nih. Jadi ini sebuah gendang nih, kalau kalimat di buku ya. Gendang ini teman-teman sekalian adalah sebagai caku pasada. Itu. Sebagai caku pasada. Nah, dia bisa muncul suara gitu ya. Harus ada yang memukulnya. Ini ada yang memukul di sini. Kalau nggak ada memukul, nggak mungkin timbul caku winyana. Gitu. Ya. Karena seperti itu teman-teman. Jadi akan sama ini kalau suara jadi sota cada jadi apa namanya? Sota winyana, sota pasada gitu. Nah, analisa seperti itu tuh Romo. Nggak didetilin misalnya yang disebut sebagai objek itu apa, lalu caku winyananya adalah apa saja, cetasikanya apa saja. Tapi kalau kita menggunakan analisa Pacayani Desa, dibedah tuh citanya apa. Dan kita sudah melakukan itu sejak dari awal kan Romo? Begitu ya teman-teman ya. Ya, Kalau kita menggunakan analisa Pacayu Desa, kayaknya dibaca juga bisa. Tapi kalau kita menggunakan Pacayani Desa, kita harus tahu cita-citanya apa, rupanya apa saja, sehingga lebih analisis gitu aja sih. Cukup kali sampai situ dulu. Baru kita nanti baru kita nanti ceritain panjangin lagi, atau mau dilanjutin silakan saja ya, ikut saya. Romo mau tanya, Romo. Ya, saya mau Kalau jawab. misalnya itu kan kemunculan lebih awal, berarti itu tadi dari titi, itu dihitung lebih awal, itu dari titi, itu kan bukan dari, kan sebelumnya titi kan ada cita yang AB itu A, BC, BP gitu, itu nggak dihitung, Romo? Oh, begini Ibu. Ya. Proses, kita bicara gerbong, 17 gerbong nih ya, pintu Pancadwara. Pancadwara itu pintu ya Bu, 5 pintu. Anggap salah contohnya adalah pintu mata, caku. Ada 17 gerbong ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita penggal ya. Kita penggal. Ya. Kita kan sedang ngomongin di sini, Ibu. Winyana gitu ya. Iya. Ini terkait dengan saya kemunculan. Kemunculan ini kan akibat ini. Akibat ini. Pancadwara Wajana. Iya. Enggak akibat ini. Kenapa? Ini kan kalau ini mah akibatnya ini akibatnya ini akibatnya ini kan, ini akibat jadi sebab. Ginilah, ini akibat jadi sebab. Sebab ini jadi akibat. Menghasilkan sebab yang baru apa ini? Ini jadi sebab yang baru berakibat ini. Paham ya, Bu? Iya. Ini jadi sebab baru berakibat ini. Karena kita sedang bicara Pacaya Dhamma dan Pacayo Panyadhamma. Caku winyana ini adalah sebagai sebagai akibat. Sebabnya di mana? Enggak perlu loncat. Pancadwara Wajana. Iya. Sebabnya ada di sini. Kenapa sebabnya di mana? Karena sebabnya karena ada objek. Ada objek. Kalau kita dengan menggunakan menggunakan analisa Pacayani Desa, ada objeknya. Tapi objeknya genderang ini, Bu, saya bisa menangkap suara genderang ini, genderangnya harus dipukul.
pukulan pertama namanya upada. Kedengeran nggak? Waktu mukul pertama nggak kedengeran. Tapi suara yang bergema itu namanya apa? Suara yang statis kan? Titik. Dia di titik. Pada saat di titik, ini menjadi kemunculan awal Dari winyana itu, dari pancawinyana itu ya. kemunculan awal untuk menjadi akibat, gitu maksudnya itu. Ya. Iya. Ya paham Romo. Paham ya? Ya, terima kasih. Ya, makasih Romo. Ya. Oke. Ada lagi Romo. Karena bicara patana itu luas ya. Dan kita sudah terlanjur belajar patana dengan menggunakan pacayani desa. Dan masih ada di bab 1 di patana 1 sampai patana 9, patana 8 nggak ada masalah kasairnya, tapi masuk ke menggunakan panawaro juga berbeda, nah menggunakan pacayani desa berbeda. Ya, sadu Romo. Gak apa-apa Romo, sekedar mengingatkan aja karena kita kan panjang nih. Jadi dengan ini malah kita mengingat kembali bahwa pembahasan patana kita ini mengacu pada pacaya nidesa, yaitu penjelasan cara analisis. Ya. Di mana terkait dengan Purejata Pacaya ini referensinya dari Bante Sugata Wamsa, yaitu terkait dengan Pacaya Nidesa, ya, pembahasannya tentang Aramana Purejata. Baik, sepertinya host belum muncul ya. Kita beri kesempatan dulu Romo ya kepada host nih untuk bicara. Silakan host. Baiklah, Namo Danang kepada Romo Ruby atas penjelasannya. Semoga kita semua bisa semakin semangat dalam mempelajari dan tentunya mempraktekkan Dhamma ini ya. Sadu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.53, maka mungkin kita akan membuka satu sesi pertanyaan lagi ya Romo. Boleh. Oke, kepada Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin jika ada yang ingin bertanya, masih memiliki pertanyaan, bisa langsung meng-unmute audionya atau mengetik pertanyaannya di kolom chat. Saya persilakan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Sepertinya diam tanda mengerti nih, Romo. Mungkin dari Romo Ardi, apakah ada pertanyaan, Romo? Ya, cukup jelas sih apa yang disampaikan oleh Romo tadi awalnya kan memang kita agak lupa jujurnya saya agak lupa bahwa kita fokus kepada Pacayani Desa ya, penjelasan cara analitis. Ya, tadi Romo sudah menjelaskan ini sangat bagus sekali, jadi mengingatkan kembali kepada kita arah pembelajaran patana ini. Ya, saya pikir cukup host ya, udah jelas dari saya. Silakan mungkin dari yang lain. Oke, baik. Apakah masih ada Romo Ramani ataupun Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada nih Romo. Bisa langsung Romo. Oh, saya mau tambah sedikit aja nih karena tadi belum itu ya, belum. Jadi ketika ini Cakuwinyana muncul ya teman-teman ya, maka ada 7 cetasika yang menyertainya nih. Kita karena belajar di bab 2 kan. Ya, 7 cetasika yang menyertainya adalah Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jujidera, dan Manasikara. Semua yang Dwi Pancawinyana selalu 7 yang menyertainya. Cakuwinyana 7, lihat 7 ini ya, atau lihat ini. Lalu Sotawinyana juga 7, lihat. Sama ya, Sotawinyana 7. Lalu Gandawinyana juga 7. Lihat, 7. Lalu apa? Ada Jiwa Winyana 7. Ya. Lalu ada Kaya Winyana, baik itu duka maupun suka, hanya ada 7 cetasika. Sekarang kalau gitu, semua objek yang kita terima hari ini dalam present moment, sebuah benturan mata, benturan telinga, benturan hidung yang disebut tadi kalau kita bicara konsep ada pasada, ada ya tanang, maka dia hanya muncul cetasika. Nah, ada benturan, ada pasa, ada wedana. Wedana di sini
hanya memberi rasa. Memberi rasa apa? Seperti ibarat kita pernah belajar di bab 2, seperti koki masakan, koki kerajaan yang memasak makanan untuk raja. Ya, yang makanannya siapa? Yang makan siapa? Yang makan raja, si Cita. Tapi si koki Wedana ini yang memberi rasa. Lalu ada persepsi dibangun. Makanya kenapa ketika mata ini menangkap objek, dua atau tubuh ini menyentuh objek, pasti ada persepsi, ada sanya di sini. Persepsi dibangun dari objek masa lalu. Karena persepsi diambil dari objek masa lalu, kalau objek masa lalunya menyenangkan, maka ketika saya berjumpa dengan orang ini adalah orang yang menyenangkan, yang sama seperti masa lalu. Sehingga ketika kita ketemu sama orang yang menyenangkan itu, tiba-tiba kita tersenyum. Atau bahkan kita sampai lupa diri. Saking kegirangannya. Tapi kalau objek rupa ini, objek caku ya, rupa ini kan objek caku kan rupa ya. Objek rupanya tidak menyenangkan, yang dibangun oleh masa lalu, kita di masa lalu adalah tidak menyenangkan. Sehingga malah kita jadi antipati terhadap rupa yang kita jumpai di dalam present moment itu. Ya, maka dari itu teman-teman sekalian, sehingga apa yang terjadi? Semua ini kita harus sadari, benturan mata menangkap objek, benturan telinga menangkap objek, benturan hidung menangkap objek, benturan lidah menangkap objek, sentuhan menangkap objek, pasti 7 cetasika ini menyertainya, yaitu phasa, kontak, wedana yang memberi rasa. Nah, yang memberi rasa kan mesti rasanya kan harus UPK nih. Rasa yang diberikan itu UPK mestinya. Tapi kita menyikapinya dengan somanasa atau dengan domanasa. Somanasa kalau kita senang, kalau kita loba, domanasa kalau kita benci, gitu kan? Lalu ada persepsi masa lalu yang dibangun sanya. Kalau persepsi sudah dibangun, maka jadi cetana, jadi karma. Ekagata di sini adalah seperti seperti tepung terigu atau tepung sagu yang dikasih air. Dia yang menyatukan phasa, wedana, sanya, cetana, Tiwitina dan sekarang menjadi satu kesatuan. Dia munculnya berbarengan, nggak munculnya sendiri-sendiri. 7 ini paket combo, paket hemat. Dia muncul bersama. Pasti ada unsur kehidupan di dalamnya. Dan pasti ada perhatian manasikara. Sehingga kita bisa timbul yang namanya caku winyana, atau caku winyana, atau sota winyana, atau ganda winyana, atau jihwa winyana, atau kaya winyana. Manasikara ini bisa yoniso, bisa ayoniso. Yoniso adalah perhatian yang baik, kalau ayoniso perhatian yang tidak baik. Karena yoniso dan ayoniso, maka pada saat kita putuskan di sini di pintu batin, waktu kita putuskan di pintu batin, kalau ayoniso dia jadi jawanannya yang aku salah. Tapi kalau diputuskan di pintu batin dengan kalimat yoniso manasikara, maka diputuskannya jadi jawanannya aku salah. Artinya karmanya jadi baik. Berarti manasikara ini harus terus kita latih. Begitu Devi dan Romo Abis serta teman-teman sekalian. Iya Romo, terkait dengan pembahasan ini nih yang Sabacita Sadarana, Romo, mengenai ada korelasinya dengan jana kelima, Romo. Kalau UPK itu jana kelima di cetasika ini munculnya di mana, Romo ya? Jadi begini Romo, kan ini masih warnanya hitam, Romo. Iya. Kalau warna hitam ini munculnya di semua cetasika, di semua cita. Iya. Kan kita kan muncul. Nah, berarti pada saat jana kelima muncul, itu tidak hanya jana kelima, Romo, tetapi juga di jana pertama, jana kedua, ketiga, keempat, kan ada ekagata. Ya, jana ini, ekagata ini berubah warnanya jadi biru harusnya. Kan kalau hitam kan, kalau warnanya hitam kan dia bisa masuk ke semua kita warna kita. Merah masuk,
Hijau masuk, kuning masuk, biru masuk. Nah, sekarang bagaimana Ekagata, Witaka yang hitam? Witaka kan faktor jana kan? Wicara yang hitam faktor jana. Witaka wicara piti yang hitam faktor jana. Lalu Witaka wicara piti suka, jadi canda di sini, ya. Faktor jana dan Ekagata sebagai faktor jana juga kan, limanya faktor jana kan, Witaka, wicara, piti, suka, Ekagata. 5 ini Romo, kalau dia jadi faktor jana harus warnanya di biru. Sementara Witaka, wicara, piti, suka, Ekagata ini adanya di warna hitam. Karena di warna hitam dia bisa yoniso, bisa ayoniso. Bisa buruk, bisa baik. Nah, makanya kenapa yang disebut menaklukkan dirinya sendiri tidak dapat disebut pemenang, tetapi dia yang menaklukkan dirinya sendiri adalah pemenang. Jadi artinya kita bagaimana faktor Witaka, wicara, piti, suka, dan Ekagata ini bisa menjadi keunggulan, adipati. Keunggulan dalam hal apa? Dalam hal menyatukan faktor-faktor menyatukan upacara samadhi, witikama, pokoknya parikama samadhi, upacara samadhi, bahkan bisa mencapai yang namanya jana, gitu ya. Ini jangan digunakan buat pintu duara dengan tidak. Ini kan kita gunakan di pancaduara. Bagaimana kalau kita menggunakan Witaka, wicara, piti, dan suka serta Ekagata hanya dengan menggunakan pintu manodwara. Kita belum bicara duara ya Romo ya. Nanti di bab 3 kita bicara duara. Jadi ini kan yang warna hitam ini kan munculnya di 6 pintu. Supaya dia jadi faktor jana, jangan sampai munculnya di 5 pintu tapi hanya 1 pintu. Jadi di 6 pintu tapi hanya 1 pintu aja, pintu batin. Supaya dia bersekutu dengan ini, sobana cita. Begitu Romo arti. Ya Romo, karena ini saya tanya agak membingungkan juga pada saat pembahasan Patana di hari Sabtu lalu, di mana karena Ekagata ini berdampak kepada semua cita, berarti jana itu bisa muncul di akusala cita juga Romo. Seperti itu kalimatnya. Oh iya, si orang yang mencapai jana apakah suci? Enggak kan Romo? Iya. Tapi ingat, orang yang mencapai jana pasti 3 akar. Nggak mungkin nggak 3 akar dia Romo. Artinya dia punya pandangan salah. Dewa Data sakti Romo. 3 akar dia Romo. Tapi kesaktian dia, abinya dia digunakan sebagai perbuatan buruk. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena tadi memiliki teman yang salah, timbul dan masa lalu kama yang sudah terjadi permusuhan dan sebagainya. Makanya tadi saya katakan Romo, Ekagata itu ada di semua. Kalau nggak ada Ekagata nggak menyatu semua Romo. Nah, bagaimana Ekagata itu hanya munculnya di faktor-faktor jana. Itu yang susah makanya kenapa menaklukkan ribuan orang tidak dapat disebut pemenang, tetapi dia yang menaklukkan dirinya sendiri sebagai pemenang. Siapa sih diri sendiri itu? Yaitu tadi faktor-faktor jana itu harus muncul. Sementara warnanya hitam. Makanya kenapa waktu kita pernah belajar bab 2 kemarin kan Romo, yang paling susah ini yang warna hitam. Kenapa warna hitam susah? Karena dia munculnya di mana? Munculnya di semua cita. Warna hitamnya coba kalau saya klik tuh. Munculnya di warna kita semua. Padahal Witaka, wicara, piti, suka, Ekagata merupakan faktor jana. Kalau dia faktor jana, harusnya ada di dalam rupa wacara cita atau arupa wacara cita atau di lokutara cita. Tentu diawali dari mahakusala. Ya kan? Tetapi karena ini adanya di semuanya, ini yang susah kita makanya. Kalau ini adanya di warna biru Romo, Witaka, wicara, piti, suka, Ekagata ada di warna biru Romo,
Waduh, kita semuanya bisa mencapai kesucian dengan mudah, Romo. Sayangnya ini ada di warna apa? Di warna apa, teman-teman? Warna hitam. Karena ada di warna hitam, jadinya susah kita membedakannya, ya. Dan hanya bisa kita lakukan kalau kita terus melatih diri. Gitu sih, Romo, kalau menurut tenangan saya, ya. Baik, Romo. Makasih, Romo. Sadu, Ya. sadu. Romo mau tanya, kalau misalnya itu tadi yang Dwi Pancawinyana kan semua 7 ya, itunya jadi apa di Sanggaha itu semua 7, itu 7-7-nya atau salah satu? Misalnya kalau di MKU gitu kan itu jumlahnya 38 itu kan salah satu, enggak semua 38 gitu Romo ya. Kalau Dwi Pancawinyana 7-7-nya gitu Romo, gitu aja pertanyaannya. Jadi kalau di Dwi Pancawinyana pasti 7-7-nya, nggak mungkin nggak. Tapi kalau di MKU misalnya, di MKU kan kita klik di sini ya. MKU kan ada minim maksimal 38, walaupun 38 nggak mungkin muncul bersamaan. Kenapa? Karena sama Waca, sama Kamanta, dan sama Ajiwa objeknya berbeda. Ya kalau muncul satu, Karuna dan Mudita juga objeknya berbeda, munculnya satu. Sehingga apa yang terjadi? Minimal 33. 38 ini tidak mungkin muncul semua. 33, 34, 35 bisa saja terjadi. Tapi ingat, Ibu, ketika di Mahakusala ini muncul, yang pasti muncul bareng, 7 ini munculnya sama. Nggak bisa misah dia. Dia nggak ada yang bisa memisahkan. Dan 19 ini, Sobana Cetasika ini, tidak juga munculnya bareng juga. Nggak bisa dipisahkan. Jadi 19 tambah 7, berapa totalnya? 19-7 dari 26. Jadi kalau kita kalimatnya, kalau kita berbuat baik, kalimatnya begitu ya. Kalau kita berbuat baik, minimal ada 26 cetasika yang pasti sudah ikut. Nggak mungkin enggak. Yaitu Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jutina, Mangsikara, Sadasati, Hiri Otapa, Aloba, Adosa, Tatama, Jakatra, Kaya Pasadi, Cita Pasadi, Kaya Lahuta, Cita Lahuta, Kaya Muduta, Cita Muduta, Kaya Kamanyata, Cita Kamanyata, Kaya Pagunyata, Cita Pagunyata, Kaya Ujukata, Cita Ujukata. 26 ini udah pasti ikut kalau kita berbuat baik. Tinggal ditambahin apakah sama Waca, apa sama Kamanta, atau sama Ajiwa, atau Karuna atau Mudita, atau bisa saja 3 akar. Kalau 3 akar pakai panya, kalau nggak 3 akar nggak pakai panya. Nah, tentu di sini lihat pakinaka, lihat objeknya, ya. Nah, Witaka Wicaranya, kalau dia ada meditasi, di Witaka Wicara ada. Kalau dia, ini kan ada jumlahnya kan sesuai dengan tergantung objeknya ini. Gitu, Bu. Ya. Ya, jadi yang 7 pasti barengan sama yang 19. Oh, gitu. Kalau yang sisanya enggak barengan, salah satunya ya Romo. Iya. Makasih Romo. Ya, sama-sama. Oke, baik. Anumodana atas penjelasannya, Romo. Ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:10, maka kita akan langsung saja menutup kelas pada malam hari ini. Kepada Romo, apakah masih ada pesan atau closing statement nih sebelum kelas kita tutup? Cukup, terus saja semangat belajar. Terima kasih diskusi dhamma kita hari ini, nggak apa-apa. Bagus, kita sama-sama saling mengingatkan. Terima kasih sama semua teman-teman yang sudah mengingatkan kita semua untuk terus belajar, ya, dan saling mengoreksi. Sadu. Oke, terima kasih banyak kepada Romo Ruby, kepada Romo Ardi, langsung saya persilakan. Baik, Mas. Rama-Ramani kalian minta, selanjutnya mari kita lakukan pelimpahan jasa dengan bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, pada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan semoga jasa kebajikan ini dapat mendukung, mengikis kilesa, hingga mendukung pencapaian nibbana. Hendak mayang patidanang karo mase punya sidani kata sayana nyani kata nime
Te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pitadayo ditame capya ditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming te buma catuyo nika pance kacatu okara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumo dan te sayang ye cimang napaja nanti dewa te sang niwedayu maya dinana punya nang anumo dana hetuna sabe sata sada hontu awira sukajiwino kema padan japa pontu te sasa sijatang subha sadu sadu sadu. Selanjutnya mari kita bacakan nama Karapata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap sabe satta bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Ramani kalian emita, kita akan jumpa lagi hari Senin depan untuk bahas bab 3. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya.